Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir wa bitamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala al-muddatul lati tasa'u haidan wa tuhran aqallul haidi aqallut tuhri yauman wa lailatan wa khamsata asyara yauman bilayaliha sittata asyara yauman bilayaliha fal muddatul lati la tasa'u haidan wa tuhran hiyallati takunu aqalla min sittata asyara yauman. Mithalun imra'atun balagat tasa'a sanawatin fi yaumil 20 min Muharram wa ra'atid dama qablahu fananzuru al-awwalu idza ra'atid dama wa qad baqiya min bulughiha sittata wa 20 yauman fa aktsaru fa hadza damu fasadin la damu haidin. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Kita lanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan tentang haid ya. Darah yang keluar dari perempuan ya, ada 3 tuh, haid, nifas sama istihadah. Itu ada 3 darah itu. Nah ini masih dalam pembahasan bagian yang pertama, yaitu darah haid gitu. Sebelumnya nih kemarin kita bicara tentang bahwasanya sedikitnya minimal banget perempuan itu mengalami haid adalah di usia 9 tahun. Tis'u sanawatin qomariyatin taqribiyah. Jadi umur 9 tahun qomariyah. Jadi bukan 9 tahun yang syamsiyah tapi qomariyah. Makanya hitungan yang lebih tepat adalah hitungan yang qomariyah tuh. Jadi al-muddatul lati tasa'u haidun wa tuhron. Adapun masa ya di mana yang ada padanya haid dan suci ya, di antara haid dan suci itu aqallul haidi wa aqallut tuhri. Jadi masanya itu ngitungnya caranya dengan sedikitnya haid ditambah dengan sedikitnya suci ya. Sedikitnya haid itu adalah kemarin berapa? Yaumun wa lailatun. Jadi sedikitnya orang haid itu adalah sehari semalam gitu. Jadi masa ketika nanti bicara tentang haid dan suci itu, jadi kalau misalkan cara menghitungnya adalah paling sedikitnya haid kan sehari semalam, wa aqallut tuhri, dan sedikit ya paling sedikitnya suci itu adalah 15 hari. Jadi yauman wa lailatan, sehari semalam itu ditambah
Tambah itu kan kalau bahasa Arab wa ya, pakai wa. Jadi yauman wa lailatan wa khamsata asyara yauman bilayaliha. Jadi sehari semalam itu ditambah dengan 15 hari semalam yusawi sittata asyara yauman bilayaliha, maka jadilah 16 hari. Fal muddatul lati la tasa'u haydun wa tuhron hiyallati takunu aqalla min sittata asyara yauman. Jadi masa yang enggak berlaku ya, masa haid dan suci itu adalah yang sedikitnya daripada 16 hari tadi. Gitu. Contoh nih, biar gampang, maksudnya bagaimana caranya ngitung masa antara suci dengan masa haid itu. Karena nanti kalau misalkan itu anak usianya 9 tahun, 9 tahunnya Qomariyah, pas masa 9 tahun Qomariyahnya itulah ketika itu misalkan dia keluar haid, ya udah itu mah gampang hitungnya. Sekarang kalau ada anak mau usia 9 tahun tapi belum pas masa hitungan 9 tahunnya, dia udah keluar darah. Apakah itu darah haid apa bukan? Ini saking telitinya nih, kadang-kadang kita ya memang menganggapnya nggak terlalu teliti dalam menghitung itu. Dalam fikih disebutkan, misalun nih contoh nih, imro'atun, ada perempuan, balagot tis'a sanawatin fi yaumil ishrin, dia sampai usia 9 tahunnya itu fi yaumil ishrin, di hari ke-20 min Muharram. Jadi dia usia 9 tahunnya itu genep di apa? Di hari ke-20 bulan Muharram gitu. Karena dihitung dari apanya? Dihitung dari ya hari lahirnya. Ya, hari lahirnya di bulan Muharram. Makanya hitungannya yang paling tepat adalah bulan Qomariyah tuh. Jadi kudu kalau punya anak ya lahirnya di bulan apa namanya nasional, cari juga bulan apanya? Ya bulan Hijriahnya. Itu yang paling tepat usianya tuh. Jadi kalau misalkan kita ngitung usia, yang paling tepat itu adalah bulan Hijriah, itu bukan bulan yang Masehi gitu ya. Jadi kalau ada perempuan ya, usianya 9 tahun, nyampe ya usia 9 tahunnya itu di hari ke-10 di hari ke-20 fi yaumil ishrin min Muharram. Berarti kalau belum tanggal 20 dia udah 9 tahun belum? Belum gitu ya. Karena di sini hitungannya ya tis'u sanawatin qamariyatin taqribiyatin, yang paling dekat deh dia, yang mendekati daripada tanggal yang kelahirannya. Ketika dia sampai usia 9 tahun itu di hari ke-20 bulan Muharram, tapi apa? Wara'atid dama qoblahu, tapi dia ngiat darah sebelumnya tuh. Jadi belum tanggal 20 bulan Muharram dia udah ngiat apa? Darah. Udah keluar darah tuh. Si perempuan tadi, ya anak perempuan tadi udah keluar darah sebelum tanggal 20. Nah, kemarin kan bicaranya tis'u sanawatin qamariyatin takribiyah. Dikata dia haid itu adalah di umur 9 tahun qamariyah yang mendekati itu. Kalau dia belum pas pada tanggalnya lalu dia keluar darah, ra'atid dama qoblahu, dia melihat darah sebelumnya, artinya sebelum tanggal 20, fananzuru, maka di sini melihat dari segi hukumnya apa? Yang pertama, idza ra'atid dama, jikalau dia melihat darah itu, wa qad baqiya min bulughiha sittata asyara yauman fa aktsar fa hadza damu fasadin la damu haidin. Jikalau dia melihat darahnya itu dan telah tersisa ya min bulughiha, dia belum nyampe kepada usia baliknya itu kira-kira 16 hari ya, yauman fa aktsar atau lebih. Jadi hitungannya kalau misalkan dia sampai pas tanggal akil baliknya 20 Muharram, ini belum tanggal 20 Muharram berapa hari? 16 hari atau lebih. Jadi ru'atid dama wa qad baqiya min bulughiha, tersisa daripada masanya itu
16 hari atau lebih. Jadi kira-kira tanggal berapa tuh hitungannya? 20 kurang 16 tanggal 4 ya, atau tanggal 3 atau tanggal 2, karena lebih ya, 16 hari atau lebih nih. Jadi waqad baqiya min bulughiha sittata asyara yauman. Jadi yang tersisa daripada usia baliknya itu 16 hari atau lebih. Tapi dia udah keluar darah. Hitungan pasnya 20 Muharram. Apa? Fahadza damu fasadin la damu haidin. Ketahuilah bahwasanya ini merupakan damu fasadin, darah fasad. Fasad itu apa? Ya, penyakit. La damu haidin, bukan darah haid. Gitu. Jelas ya? Jadi makanya kenapa sih kemarin dibilang bicara tentang haid itu aqallu sinnin tahidu fihil mar'ah, paling minimal banget usia orang yang haid itu bagi seorang perempuan adalah tis'u sanawatin, 9 tahun. Komariyatin takribiyatin. Komariyah juga takribiyah, yang sudah mendekati betul kepada usia 9-nya. Tapi kalau misalkan dia melihat darah itu, padahal kalau bicara misalkan pakai logika dah, kan ini memang udah deket sama umurnya, udah sampai kepada usia 9 tahun, haid udah dia, kan gitu. Bisa jadi ada pengambilan kesimpulan dianggapnya itu adalah darah haid, padahal dilihat dulu di sini ada keterangan fananzuru, maka ditinjau dulu, dilihat dulu dari segi hukum. Dia ngelihat darahnya itu, ro'at di sini maksudnya melihat, bukan berarti hanya ngelihat darah berarti ada darah. Maksudnya ro'atid damu itu maksudnya dia pada dirinya ada darah, lalu dia lihat pada dirinya itu ada darah. Ya kalau misalkan ro'atid dam ngelihat darah, orang motong ayam juga ada darah, bukan dari darah yang ada pada dirinya gitu maksudnya. Idza ro'atid dama wa qad baqiya min bulughiha sittata asyara yauman fa'aktsaru fa hadza damu fasadin la damu haidin. Pastikanlah bahwasanya itu bukan darah haid, akan tetapi darah fasad. Fasad itu kan rusak artinya. Ya, rusak itu ya penyakit. Itu jadi bukan darah haid. Karena apa? Hitungannya harus apa? Takribiyah. Takribiyah itu apa? Mendekati. Kata-kata mendekatinya itu apa? Nah, tadi ada masa al-muddatul lati tasau haidun wa tuhron. Jadi dihitung dari apa? Aqalul haid ditambah dengan aqalut tuhri. Diambil kesimpulan berapa? Sittata asyara yauman. Diambil 16 hari. Jadi masa 16 hari itu kalau misalkan di situ keluar darah, dia masuklah dia dalam kategori haid karena masuk masa yang 16. Kalau yang belum masuk masa 16 namanya darah fasad. Tadi karena apa? Baqiya min bulughiha sittata asyara yauman fa'aktsar. Gitu ya. Jelas kali maksudnya? Belum masuk pada 16 hari gitu ya. Atau bahkan dia bukan 16 hari, lebih daripada itu. Belum masuk kepada masa yang hitungannya dia sampai kepada usia 9 tahun tadi. Itu yang pertama. Yang kedua wa idza ra'atid dama, jikalau dia ngelihat darah, wa qad baqiya min bulughiha aqallu. Ya, aqallu min 16 yauman fa hadza damu haidun. Fahadza damu haidin fayuhkamu bibulughiha. Jadi kalau misalkan dia ngelihat darahnya itu waqad baqiya min bulughiha, sedangkan yang tersisa daripada masa baliknya itu adalah aqallu, ya, lebih sedikit daripada 16 hari. Yauman fahadza damu haidin fayuhkamu bibulughiha. Jadi kalau yang tersisa itu hanya kurang daripada 16 atau berapa? 16 gitu ya. Jadi maksudnya 16 atau lebih sedikit daripada 16, maka apa? Maka di sini fahadza damu haidin, maka dihukumkanlah ia adalah darah haid. Fayuhkamu bibulughiha, maka dihukumkanlah dengan baliknya itu si anak perempuan. Itu. Karena patokannya tadi muddatul lati tasau haidun wa tuhron,
yaitu 16 hari. Jadi kalau ada anak keluar darah di masa ketika tadi contohnya dia genap usianya 9 tahun itu di tanggal 20 Muharram ya. Lalu dia keluar darahnya itu di tanggal yang aqallu min 16, lebih sedikit daripada 16 hari. 15 hari sebelum tanggal 20 dia udah keluar darah. Fahadza damu haidin, maka ini adalah darah haid. Fayuhkamu bibulughiha, maka dihukumkanlah dia dengan baliknya itu si mar'ah tadi, si perempuan tadi itu. Jelas ya? Jelas tuh. Ini artinya apa? Untuk begitu telitinya kalau ada anak perempuan yang ketika itu keluar darah di masa itu, di masa kurang daripada 16 hari, padahal itu belum sampai usia genepnya dia 9 tahun, tetap hitungannya dia udah masuk kepada baliknya, karena itu dihukumkan adalah hukum darah haid yang keluar. Pertanyaannya sekarang, ada nggak kita orang tua yang ama anak sampai sedetil ini, gitu ya? Sampai sedetil ini ngapain? Mendeteksi bahwasanya si anak ini sekarang usianya berapa. Nanti kira-kira kalau dia masuk usia akil balik di umur 9 tahun, gitu ya, karena masa biasanya pada walibnya dia akan keluar darah haid di usia itu. Tapi ketika belum sampai genep 9 tahunnya tapi dia udah keluar darah, apakah dia termasuk dihukumkan balik atau tidak? Karena sama-sama keluar darah, tapi dihitung nanti masanya itu tadi. Kalau lebih daripada 16 hari gitu ya, maka itu termasuknya darah fasad, bukan darah haid. Tetapi kalau lebih kecil daripada 16, maka itu terhukum darah haid dan dihukumkan atas baliknya dia gitu. Ada nggak yang pada punya anak umur deket-deket itu kira-kira anak perempuan? Anak perempuan ada? Belum ya? Ya paling sekarang baru berapa? 4 tahun ya, tapi kan nanti dihitung tuh. Maksudnya yang paling akurat hitungan masanya adalah masa dengan hitungan bulan Qamariyah, jangan bulan Syamsiyah itu, atau jangan bulan Masehi. Itu karena yang paling tepat di situ. Ngitungnya jangan pakai bulan Masehi, itu lebih akurat itu. Kalau bulan Qamariyah bulan Hijriah itu lebih akurat. Ulang tahunnya juga begitu, yang paling akurat tuh ulang tahun. Ya berkaca daripada urusan haid tadi gitu. Maka kalau bilangan umur lebih tepat adalah dengan bulan Qamariyah atau bulan Hijriah tuh. Tapi ada nggak yang ngerayain ulang tahun bulan Hijriah? Ada Nabi itu selalu tanggal 12 Rabiul Awal, harusnya berkaca dari situ juga gitu. Kita bulan apa ya? Bulan apa tuh? Entar cari dah, kan bisa tuh dihitung ya. Dicari bisa. Kalau saya dikasih tahu. Ya, lahirnya bulan Syawal. Itu lebaran ya, bisa lebaran apa itu. Bulan Syawal lah pokoknya. Orang dodol belum habis sih. Berarti kan lebaran masih ada itu. Oh, dodol belum habis gitu. Syawal. Bisa dihitung itu ya. Ada kalender khusus untuk menghitung tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kalau apalagi sekarang udah canggih dah. Udah ada Android, dicari di situ bisa. Itu untuk lebih akuratnya tuh. Karena khawatir ya, padahal nih anak udah apa? Udah balik. Udah masuk usia balik. Udah haid dia. Tapi secara kewajiban syariatnya belum dilaksanakan, ya dosa dia. Nah, yang utamanya siapa? Ya orang tuanya. Ya, karena dia tidak memberikan pendidikan terhadap si anak tadi tentang perkara urusan haid. Itu penting. Itu. Yang ketiga, wa idza ra'atid dama qabla bulughiha bi 18 yauman wastamarrahu 5 ayyamin ay
ila an baqiya ala bulughiha 13 yauman fal hukmu anna damal yaumainil aulaini damu fasadin li annahuma qabla 16 yauman minal bulugh ay baqiya ala bulughiha aktsaru min 16 yauman was thalathatul ayyamul ukhra damu haidin li'annahu baqiya ala bulughiha aqallu min 16 yauman. Jadi jikalau dia melihat darahnya itu sebelum baliknya itu bi 18 yauman, kira-kira 18 hari. Wastamarrahu khamsata ayyamin, lalu berlalulah itu 5 hari. Maksudnya apa tuh? Keluar darahnya berlalu tuh 5 hari tuh. Artinya 18 hari sebelum usia apa? Usia genap 9 tahun. 18 hari tuh. Itu udah keluar darah dia. Lalu wastamarra khamsata ayyamin, lalu berlangsunglah itu keluar darahnya selama 5 hari tuh. Berarti kalau misalkan dihitungnya 18 hari sebelum 9 tahun, lalu 17 hari sebelum 9 tahun, lalu 16 hari sebelum 9 tahun, lalu 5 terus. Berarti sampai 5 hari. Berarti kalau 5 hari dapat berapa sampai tanggal berapa tuh? Ya, kalau tadi 18 hari sebelum tanggal 20 misalkan. Gitu. Berarti kalau 18 hari sebelum tanggal 20 berarti tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2 udah keluar darah. Tanggal 3 keluar darah. Tanggal 4, 5 sampai tanggal 6 itu keluar darah. Sedangkan dia usia akil baliknya tanggal 20 bulan Muharram, genap usia 9 tahunnya. Ai ila an baqiya ala bulughiha 13 yauman, atau dalam penyebutannya ila an baqiya ala bulughiha, ketika itu ada sisa daripada sampai kepada apanya? Kepada usia 9 tahunnya itu salatata yauman, ya 13 hari. Fal hukmu anna damal yaumainil aulaini damu fasadin. Jadi kalau dalam hal ini 2 hari ya, yang pertama itu adalah darah fasad di 18 hari itu ya. Lalu li'annahuma qabla sitata asyara yauman minal bulu, karena itu hakikatnya 16 hari sebelum balik harusnya kan. Ai baqiya ala bulughiha aktsaru min sitata asyara yauman, dia itu lebih daripada 16 hari. Jadi apa? Wa thalathatul ayyamil ukhra damu haidin li'annahu baqiya ala bulughiha aqallu min sitata asyara yauman. Jadi kalau 5 hari dia keluar darah, 2 hari yang pertama darahnya darah apa? Fasad. Berarti 3 hari itu darah haid. Berarti kalau misalkan dia berhenti di situ, dia keluar darahnya timbang 5 hari. Tapi hitungan 5 harinya itu yang 2 hari belum masuk kepada 16 hari menuju genap usia 9 tahun. Berarti yang 2 hari pertama itu adalah darah fasad. Lalu yang 3 hari itu karena udah masuk di masa 16 hari mau ke usia 9 tahun, itu masuk udah darahnya darah haid. Misalkan ketika itu berhenti darahnya 5 hari dia berhenti, gitu ya, keluar darah 5 hari berhenti. Tapi secara hitungan sebetulnya 3 hari yang dari 5 hari itu tadi adalah keluarnya darahnya itu di masa 16 hari usia genap 9 tahun. Berarti yang 3 hari itu adalah darah haid. Jelas nggak maksudnya? Inilah makanya ketika disebut tis'u sanawatin qamariyatin takribiyah, agar betul-betul dihitung dengan kalender, emang benar-benar. Jadi kalau itu nggak bisa kita kira-kira, ini anak udah usia 9 tahun apa belum? Kok ini baru usia 8 tahun udah keluar darah dia? 8 tahun haid bukan? Iya bukan, kan ada ketentuan. Dalam fikih disebutkan aqallu sinin tahidu fihil mar'ah tis'u sanawatin. Ini yang kita pakai gitu ya.
walaupun tanda-tanda akil balik itu adalah keluar darah haid. Kapan keluar darah haidnya? Tis'u sanawatin, yaitu di usia 9 tahun. Jadi kalau ada orang yang keluar darah belum usia 9 tahun, haid bukan? Bukan. Sekarang belum usia 9 tahun, kurang 20 hari aja bukan haid, apalagi baru usia 8 tahun. Jelas ya? Maksudnya biar dihitung bener-bener nih. Ntar siapa nih? Nadia lahir tanggal berapa tuh? Tanggal berapa? Ya segitu dah. Bulan apa misalkan? Bulan November atau bulan Desember. Tanya bulan apanya? Bulan hijriahnya berapa? Agar nanti hitungannya betul-betul tepat 9 tahun. Ketika itu pakai hitungan hijriah, jangan pakai hitungan Masehi itu. Agar ketahuan apanya? Ketahuan dia masuk sudah keluar darah haid atau bukannya itu, karena perhitungannya pakai hijriah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ngelihat darahnya itu 18 hari gitu ya, sebelum masuk sempurna daripada 9 tahunnya, lalu berlangsungnya keluar darahnya itu khamsata ayyamin, tadi 5 hari. 5 hari itu keluar darah, habis itu berhenti. Nah, karena hitungannya yang disebut sebagai darah haid itu walaupun belum masuk genap 9 tahun itu, minimal banget adalah sitata asyara yauman, yaitu adalah 16 hari. Jadi kalau 18 hari dia udah keluar darah, ketahuilah bahwasanya 2 hari sebelumnya itu adalah darah fasad. Lalu ketika masuk hari yang ketiga dan keempat lalu kelima, yang 3 hari itu adalah darah haid, karena udah masuk yang 16 hari masa akan masuk genap usia 9 tahun. Sampai sebegitunya ya. Detilnya itu bicara tentang haid ya. Kapan dia masuk usia akil balik, ketika dia keluar darah adalah 9 tahun yang betul-betul dihitung dengan hitungan qamariyah takribiyah. Tuh. Jelas sih? Jelas. Kalau jelas sudah. Lagi batuk. Dikit lagi dah. Lalu yang selanjutnya adalah an-nifas. Nifas nih. Nifas itu huwaddamul khariju ba'da faraghir rahimi minal hamli. Wa yusamma nifasan li'annahu yakhruju akiba nafsin. Gitu. Nifas itu adalah huwaddamu, sama darah juga tuh. Karena darah yang keluar dari seorang perempuan ada 3, haid, nifas, istihadah. Nifas bagaimana? Kenapa? Huwaddamul khariju, dia adalah darah yang keluar ba'da faraghir rahimi minal hamli, setelah selesainya peranakannya, minal hamli, daripada orang yang hamil, itu minal hamli. Wa yusamma nifasan, dikasih nama nifas karena apa? Li'annahu yakhruju akiba nafsin, karena dia itu keluarnya darahnya itu sebab apa? Nafsin, sebabnya jiwa yang keluar, ngelahirin orang, itu ngelahirin orang. Nafsun itu kan jiwa seseorang, makanya disebutnya darahnya darah nifas ya, darah yang keluar sebab apa? Melahirkan gitu. Jadi ba'da faraghir rahim, setelah selesainya peranakan, minal hamli, daripada kehamilan, hamil itu ya. Disebut hamil. Orang buting disebut hamil. Karena apa? Hamila yahmalu, kan membawa itu. Hamil berarti apa? Hamil itu adalah orang yang membawa gitu, hamil. Jadi kalau ada orang jalan bawa sendal, oh orang hamil loh katanya. Bisa nggak? Secara lugoh gitu ya. Lugohnya adalah hamil juga tuh, dia bawa. Tapi nanti lebih dalam lagi, hamil itu bawanya bukan teng-teng, bukan di panggul, membawanya yang ada di dalam diri kita, itu hamil namanya. Jadi jangan mentang-mentang hamilah yahmalu itu yang membawa, ya, orang manggul beras, hamil, orang hamil, bukan. Jadi hamil itu
Oh, itu manggul. Kandut. Kalau kandut beda lagi. Kandut di mana? Di baju. Kan gitu. Kalau hamil itu di mana? Bukan di baju tapi wah di dalam diri kita tak hamil. Tahu buat yang suka ngandut capi zaman dulu. Jadi ba'da faraghir rahimi minal hamli, ya, setelah selesai peranakan. Jadi ketika dia mengandung, ya, keluarlah itu kandungannya. Itu ketika keluar darahnya darah nifas namanya. Wa yusamma nifasan li'annahu yakhruju akiba nafsin, ya. Jadi dikasih nama itu nifas karena dia keluarnya sebab mengeluarkan jiwa, melahirkan itu. Nah, ini bicara tentang nifas, ya. Wala yatahaqqaqu kaunuhu nifasan illa bi arba'ati syurutin. Jadi enggak disebut dia sebagai nifas kecuali dengan 4 syarat. Itu ada 4 syarat nih nifas. Jadi kan kalau misalkan orang hamil, ya, orang hamil itu rahimnya itu kan sebelah rahimnya orang perempuan itu apa? Kecil. Tapi bentuknya apa? Elastis, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dalam rahimnya itu sel yang sudah dibuahi lalu berkembang di dalam rahim itu, dia akan membesar kan gitu. Bahkan sampai 3-4 kilo itu masih bisa muat, 5 kilo bahkan lebih. Itu ya kuasa Allah, ya. Padahal kecil itu. Tapi apa? Elastis, gitu ya. Bukan melar, elastis. Kalau melar mah begitu gede, kagak bisa balik lagi. Elastis ini mah, jadi bisa membesar, bisa mengecil. Kalau kata rahim itu melar, lo orang, ya, habis hamil nggak bisa kelihatan kecil lagi tuh perutnya, gitu. Jadi rahim itu bentuknya apa? Elastis, gitu ya. Jadi nanti masa mengeluarkan darahnya itu, ya, masa itulah akan makin lama makin mengecil, gitu ya. Makin mengecil. Sampai ya dalam penelitian, ya, sampai dua kepel tangan manusia, lalu ntar beberapa minggu segini telur ntar normal lagi, biasa lagi tuh, nah, rahim. Lalu pertanyaannya, itu kan darah yang keluar ba'da faraghir rahimi minal hamli, gitu ya. Itu darah yang keluar setelah dia melahirkan. Iya, kalau melahirkannya dari jalan yang normal, kalau dia keluarnya dari proses yang, ya, operasi, ya, karena memang perkembangan ilmu dan teknologi, ilmu kedokteran, ya, ada yang lahir bukan lewat jalurnya, tapi di dedel perutnya dibuka lalu diambil, gitu. Lalu pertanyaannya, apakah itu termasuk nanti ada hukum nifas juga? Gitu ya. Kan nifas itu artinya tadi ngapain? Yakhruju akiba nafsin, ya, keluarnya itu sebab karena melahirkan. Nah, sekarang kalau orang sesar ngelahirin juga, yang lahir juga sama, itu cuma dengan cara yang, ya, diambil langsung, gitu ya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Kalau dalam kaidah fikih disebutkan hukmul badali, ya, hukum pengganti, ya. Sesar itu kan pengganti, ya. Sesar itu pengganti dari melahirkan secara normal. Jadi hukmul badali, hukmul mubdal minhu, gitu ya. Jadi hukum pengganti itu sama dengan hukum yang diganti. Jadi kalau misalkan pertanyaannya, orang yang sesar itu ada nifas nggak? Ada. Karena hukmul badali, hukum badal, hukum pengganti sesar itu hukmul mubdal minhu, hukumnya seperti yang diganti. Yang diganti apa? Melahirkan secara normal itu diganti dengan sesar. Bicara nifasnya sama-sama nifas juga. Ada darah yang keluar juga setelah dia melahirkan. Tapi memang bisa jadi darah yang keluar itu lebih sedikit, gitu, bisa jadi gitu, lebih sedikit karena proses keluarnya darah sudah banyak di mana? Ketika dibelek itu perutnya udah keluar banyak darah, kan gitu. Jadi darah yang tersisa
ketika dia nifas tidak sebanyak ketika dia lahir secara normal. Tapi kedua-duanya itu tetap mengeluarkan darah gitu. Jadi tidak dikatakan dia nifas itu kecuali dengan 4 syaratnya. Ada syaratnya. Kalau betul-betul itu nifas, syaratnya apa? Yang pertama ayyakuna khurujahu ba'da faraghir rahimi minal wiladah. Bahwasanya keadaan keluarnya itu darah setelah selesai daripada melahirkan. Ya. Setelah selesai daripada melahirkan tuh. Jadi kalau darah yang keluar berbarengan dengan bayi yang keluar atau janin yang keluar, itu bukan darah nifas tapi apa? Damu talq. Ya. Talq. Jadi karena apa? Darah yang keluar berbarengan dengan si bayi. Karena apa tadi? Proses apa? Ngeden gitu ya. Proses ada gesekan dan lain sebagainya, damu talq namanya. Tapi ketika anak itu udah lahir, ketika anak itu udah keluar, setelah itu baru ada darah yang menyusul. Itulah darah nifas gitu. Jadi ayyakuna khurujahu ba'da faraghir rahimi minal wiladah. Jadi keluarnya itu setelah selesai daripada melahirkan. Wathani yang kedua syaratnya ayyakuna khurujahu qablan qidha'i 15 yawman min faraghir rahim. Bahwasanya keadaan keluarnya itu sebelum selesai daripada 15 hari daripada melahirkannya. Begini. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah selesai melahirkan. Nah, habis ngelahirin nih, udah ngelahirin, itu anak udah keluar, itu nggak keluar darah dia. Berapa hari? 15 yauman. 15 hari nggak keluar darah. Lalu setelah 15 hari baru keluar darah. Nanti yang keluar darahnya itu setelah 15 hari bukan lagi darah nifas. Gitu ya. Bukan lagi darah nifas tuh. Gitu. Syekh Nawawi itu menyebutkan dalam Riyadul Badi'ah tuh ada keterangan begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang keluar darah nifasnya itu setelah 15 hari ya, bukan darah nifas, ada keluar darahnya setelah 15 hari habis ngelahirin, blok. Itu anak keluar kagak keluar darah itu. Terus masa 15 hari apa? Enggak keluar darah tuh. Tapi setelah 15 hari baru keluar darah. Kalau udah selesai 15 hari keluar darah, itu bukan lagi darah nifas tapi darahnya darah haid. Gitu ya. Lalu 15 hari ini bagaimana dia? Kata Syekh Nawawi, 15 hari ini apa? Suci, bersih dia. Bersih itu. Jadi bersih udah. Karena hakikatnya udah apa? Udah nggak ada darah nifasnya, nggak ada tuh, selesai. Berarti ketika itu dia bagaimana? Suci nggak? Suci. Sholat nggak? Sholat. Boleh dijima nggak? Kata Syekh Nawawi boleh dijima tuh. Ya, masa 15 hari itu boleh dicampur oleh suaminya. Mentega amat ya. Andai kata gitu ya, andai kata ada gitu. Ini kagak pakai beli Indomie. Jadi keadaan keluarnya itu sebelum putus atau selesai daripada 15 hari gitu ya. Min faraghir rahim, daripada dia melahirkan. Jadi kalau memang udah lepas daripada masa itu ya bukan lagi nifas tetapi darah haid yang itu masuk ya. Tapi ketika di masa 15 hari itu dia nggak keluar darah bagaimana? Bersih dia. Suci. Jadi syaratnya itu yang kedua. Lalu yang ketiga syaratnya idzan qata'a. Jikalau terputus gitu ya. Terputus nih. Fayushtaratu, maka disyaratkan alla yatakhallala bainad damil awwali wad damil tsani naqa'u 15 yawman wa illa faddamu tsani haidun. Jikalau terputus, darahnya putus nih. Jadi darah yang pertama putus. Artinya ketika itu dia keluar darah. Putus-putus darahnya. Ya. Artinya misalkan keluar 3 hari, ya keempat, kosong, kelima, keluar lagi.
itu apa? Nifas masih. Tapi kalau misalkan terputusnya, ini disyaratkan terputusnya itu jangan menyelingi antara darah yang pertama dengan darah yang kedua itu, bersih tidak bercampur dia, darah pertama dengan darah yang kedua itu khamsata yauman, 15 hari. Jadi kalau misalkan ada 15 hari, hakikatnya masa jeda antara darah yang pertama dengan darah yang kedua. Darah yang pertama keluar 3 hari, habis itu nggak keluar lagi. 15 hari nggak keluar, habis itu baru keluar. Itu bukan darah nifas lagi, tapi udah masuknya darah haid. Faddamu tsani haidun, bahwa darah yang kedua itu adalah darah haid gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia keluar darah lalu diselingi gitu ya, artinya in qata'a, idzan qata'a, terputus gitu ya darahnya, enggak berkesinambungan gitu. Artinya di masa-masa keluar nifas di awal gitu, misalkan 5 hari, habis itu enggak keluar. Keluar 5 hari keluar, lalu 15 hari enggak keluar tuh. Nah, lebih daripada 15 hari itu ketika keluar lagi darahnya bukan darah nifas tetapi darahnya darah haid. Itu. Warabi'u, yang keempat syaratnya alla yazidud damu ala sittina yauman. Bahwasanya tidaklah dia keluar darahnya itu melebihi daripada 60 hari. Ya, tidak melebihi daripada 60 hari. Tapi memang ini merujuk daripada ada beberapa ya, hadis ya. Salah satunya dari Ummu Salamah itu, bahwasanya di zaman Rasulullah kanatir Rasulillah sallallahu alaihi kanatin nufasa gitu. Kanatin nufasa, bahwasanya keadaan orang yang nifas itu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berapa? Arba'ina yauman, 40 hari gitu ya. Artinya apa? Ini diambil oleh ulama sebagai apa? Golibnya, yang pada kebiasaannya itu adalah 40 hari. Tapi fa'aktsaru, ya paling banyak adalah 60 hari. Jadi kalau misalkan alla yazid damu ala sittina yauman, tidaklah darah yang keluar itu melebihi daripada 60 hari. Jadi kalau lebih daripada 60 hari bukan lagi darah nifas. Jadi ini sebagai hitungan maksimal banget nifas itu adalah 60 hari. Lalu misalkan begini contoh. Kalau dia habis melahirkan nggak keluar nifas, darahnya nggak keluar tuh, beberapa hari nggak keluar. Tapi di hari yang ke-10 keluar darah, nifas nggak? Nifas nggak? Ketika di hari ke-10 dia keluar darah, itu adalah darah nifas. Lalu ngitungnya 60 harinya itu dari kapan? Hah? Dari keluarnya darah apa dari beranaknya? Hah? Dari beranaknya. Jadi bukan ngitungnya dari apanya? Bukan dari keluarnya darah. Karena apa? Yang namanya nifas itu 60 hari maksimal dari kapan? Ba'da faragir rahim, setelah selesai daripada dia melahirkan. Jadi kalau misalkan habis ngelahirin dia nggak keluar darah, tapi di hari ke-10 dia baru keluar darah, terus itu berlangsung, hitungan maksimalnya berapa hari? 60 hari. Dihitung dari kapan? Dihitung dari ketika dia selesai melahirkan, bukan dihitung dari apa? Pertama keluar darah. Kalau dihitung dari pertama keluar darah berarti makin panjang dong masanya. Nah gitu. Jadi dihitung dari ketika dia melahirkan. Nah inilah syarat daripada nifas. Jadi walaupun nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, ya dikasih nama nifas karena dia keluarnya sebab mengeluarkan jiwa, ya, kandungannya itu mengeluarkan jiwa seseorang. Tapi ada syarat 4 ini. Kalau memenuhi 4 syarat ini, maka dia jadilah itu yang disebut sebagai nifas. Jadi kalau misalkan disebutkan tadi ayyakuna khurujahu ba'da faragir rahim minal wiladah,
mestilah darah itu keluar karena setelah dia selesai melahirkan. Lalu syarat yang kedua, bukannya keluarnya itu, keadaan keluarnya itu sebelum daripada selesai atau putus sampai 15 hari setelah dia melahirkan. Jadi kalau putus habis melahirkan 15 hari nggak keluar, lalu setelah 15 hari baru keluar, itu bukan lagi nifas tapi haid. Atau juga idzan qata'a, jikalau terputus ada syaratnya, jangan terputusnya itu antara darah yang pertama dengan darah yang berikutnya sampai kepada 15 hari. Kalau sampai 15 hari berarti bukan nifas lagi. Yang kedua itu adalah haid. Dan juga tidak melebihi daripada 60 hari. Gitu. Wa ammad damul ladzi yakhruju ma'a khurujil waladi fa yusamma damul talq. Gitu ya. Itu ya, tadi disebut tuh damul talq. Ya, jadi ketika darah yang keluar itu ma'a khurujil waladi, ya, berbarengan dengan keluarnya itu anak, itu bukan darah nifas tapi damul talq namanya. Nanti nifas itu kapan? Kalau anak itu udah keluar, udah lahir itu. Jadi kadang-kadang ini harus diperhatikan juga. Memang nanti dari segi ilmu kedokteran juga melihat bahwasanya ketika orang keluar nifas ya di awal-awal itu biasanya 2 hari tuh biasanya, tapi masing-masing orang berbeda nanti gitu ya. Berbeda. Bini udah ngisi belum? Ya, belum, isiin lah. Jadi kalau ngisi nanti masa nifas ya, kalau dia nanya, "Bang, ini bagaimana nifasnya?" Lempengan ini gue udah ngaji. Iya. Sok dah tuh. Jadi biasanya tuh 2 hari ya. Fase pertama, fase 2 hari itu darah yang keluar biasanya darah segar tuh. Darah segar dulu tuh, fase 2 hari. Nanti di hari ketiga sampai ke-7 ya darahnya itu agak kecoklatan, kekuningan ya. Itu menurut penelitian kedokteran, tapi saya juga belum pernah ngeliat itu. Ya. Kalau darah yang pertama hari pertama kedua ya saya ngeliat juga tuh memang darahnya segar. Ya, darah segar, merah segar. Nanti sebetulnya nanti di hari ketiga sampai ke-7 itu udah bercampur dengan kecoklatan, kekuningan gitu. Bahkan udah sampai 7-14 hari agak kekuning-kuningan gitu. Nanti 2 minggu itu ada keputih-putihan. Nanti lebih daripada itu, makanya kalau misalkan ada orang yang keluar darah lebih daripada 60 hari, itu bukan lagi darah nifas, karena nanti darah yang keluar itu bukan sebab karena normalisasi daripada rahimnya, tetapi ada infeksi di dalam, makanya darahnya tetap keluar. Nah inilah yang disebut sebagai darah istihadhah atau bisa darah fasad, penyakit ya, karena ada sesuatu yang infeksi atau lain sebagainya di dalam itu. Makanya sinkron gitu ya. Ketika bicara tentang masa orang nifas ya, maksimal itu 60 hari. Dalam penelitian kenapa maksimal 60 hari? Karena memang normalnya itu rahim seorang perempuan memang berbeda-beda, tapi maksimalnya menormalkan rahimnya seorang perempuan itu adalah 60 hari. Sampai betul-betul keluar semua tuh. Kalau melebihi daripada itu ya ada infeksi tuh. Jadi fikih ngelihatnya 60 hari itu bersih, ya ilmu kedokteran juga melihat seperti itu. Ternyata melebihi daripada 60 hari ketika ada keluar juga darah itu udah masuk darah infeksi itu. Jadi darah yang istihadhah, darah penyakit itu fasad gitu ya. Muddatun nifas aqalluhu lahzatan ghalibuhu 40 yawman atharuhu 60 yawman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu